Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nursyabila. NPM saya 20 21 21 500 512. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sumber-sumber hukum Islam, yang kedua, politik dalam Islam, yang ketiga, ekonomi dalam Islam, dan yang keempat, ada toleransi antar umat beragama dari Islam. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam terlebih dahulu. Sumber hukum Islam adalah asal atau pangkal pengambilan keputusan dan dalam menentukan hukum syariah sehingga sesuai dengan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Kehadiran sumber hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya adalah untuk menyatukan perbedaan, mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal, dan sifat keegoisan masing-masing dari golongan. Maka dari itu, sumber hukum Islam kita sebut sebagai penengah. Kenapa penengah? Karena sumber hukum Islam disusun berdasarkan pada sumber-sumber yang nyata. Ada pula hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling dasar. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, serta perkataan Rasulullah SAW, segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan ketetapan hukum Islam. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada qiyas, yaitu menyerupakan suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik dalam Islam. Islam menyebut politik dalam istilah siasah. Siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik dalam Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan oleh praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Akan tetapi tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ada 3 sumber ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah An-Nabawiyah, dan yang ketiga ada Ijtihad. Tujuan ekonomi dalam Islam adalah memperoleh dan menggunakan sumber daya materi agar memenuhi kebutuhan manusia agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama Islam. Islam secara harfiah dimaknai tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi berdasarkan pemaknaan itu, sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan dan bernegara harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan dan memberi rasa aman kepada orang lain, atau yang bisa kita sebut sebagai toleran. Toleransi sepenuhnya diharuskan dalam
Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang seperti demikian seringkali dirumuskan dengan istilah Islam adalah agama yang rahmatal lil alamin atau agama yang mengayomi seluruh alam. Artinya, Islam selalu menawarkan dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama Muslim maupun non-Muslim. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.